Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah selaras dengan pikiran Kristus. Ayat bacaan terdapat dari Filipi 2 ayat 1-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Saudaraku, seringkali pikiran kita dipenuhi hal-hal yang membuat diri kita lemah dan tidak berdaya. Ada ketakutan dan kekhawatiran, ada keraguan, bahkan ada sakit hati, serta hal-hal negatif yang lain yang selalu memenuhi pikiran kita. Akibatnya kita sering jatuh bangun di dalam dosa. Tapi ada orang yang memiliki kehidupan selalu berkemenangan dan menjadi sumber inspirasi kita meski berada dalam situasi-situasi sulit. Bagaimana supaya kita memiliki pikiran yang berisi hal-hal positif dan berkenan kepada Tuhan? Bagaimana supaya kita dapat berpikir sebagaimana Tuhan berpikir? Mungkinkah, saudara, sesungguhnya kita dapat melakukannya? Alkitab mengatakan bahwa melalui perjanjian baru di dalam Kristus, Allah telah memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Roh yang diberikannya itu adalah rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yeskel 36 ayat 26-28. Saudara, jadi kita bisa memiliki pikiran seperti Kristus. Seperti kata Rasul Paulus, kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16b. Tuhan Yesus telah membuat rancangan bagi kita agar kita memiliki hidup yang berkemenangan dengan cara menaruh pikirannya sendiri di dalam diri kita. Tuhan adalah pribadi yang positif. Maka bila kita berpikir sesuai dengan pemikiran Kristus, semua yang kita pikirkan adalah hal-hal yang positif, bukan hal-hal negatif, saudaraku. Selama pelayanannya di bumi ini, Tuhan Yesus selalu memperlihatkan sikap dan penampilan yang positif. Sekalipun dia menanggung banyak penderitaan, difitnah, diolok-olok dan ditinggalkan murid-muridnya di saat yang ia justru sangat membutuhkan mereka. Namun di tengah-tengah semua hal yang negatif itu, ia tetap bersikap positif. Kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu positif. Bahkan kepada penyamun yang tergantung di atas kayu salib di sebelahnya pun Tuhan berkata positif, berkata baik. Saudara, bagaimana dengan kita pagi hari ini? Apakah yang kita pikirkan hari-hari ini? Terlebih di hari-hari masa pandemi ini, saudara, kita melihat semakin banyak orang yang terpapar, semakin banyak orang yang mengalami sakit, saudara, bahkan kematian. Apa yang ada dalam pikiran kita? Ketakutankah? Kekhawatirankah? Memang secara manusia kita takut, saudara. Tapi kita harus ingat, kita punya Tuhan Yesus yang selalu dapat melakukan hal-hal yang positif dalam hidup kita, dapat melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Sesulit apapun keadaan hari ini, setakut apapun yang kau rasakan pikiranmu hari ini, tetap engkau harus percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia dapat menolong kita dan dapat memberikan kita kekuatan perlindungan. Saudaraku, tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Jauhkan pikiran yang negatif dari pikiran kita, karena itu akan menurunkan imun kita, saudara. Tapi pikirkanlah perkara-perkara yang Allah sudah buat di dalam hidup kita, perkara-perkara ajaib yang sudah Tuhan buat bagi kita. Kalau Dia aja rela mati, saudara, menyerahkan hidupnya bagi kita, apalagi untuk masalah pandemi ini, Tuhan pasti menolong kita, membawa kita kepada kemenangan. Tetap kuat, saudara, tetap percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi kita.
Karena kapanpun kita berpikiran negatif, itu berarti pikiran kita sedang tidak selaras dengan pikiran Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami dikuatkan oleh firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup di dalam kasih-Mu, kami hidup dalam perlindungan Tuhan. Ajar kami untuk selalu berpikir baik, berpikir positif, berpikiran benar, supaya kami mendapatkan kekuatan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik dan mengasihi kami. Engkau perlindungan, kekuatan, pertolongan bagi kami. Biar sepanjang hidup kami memperoleh kemenangan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah Engkau sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.